Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok E2 kelas mata kuliah Hubungan Internasional dalam Perspektif Islam. Kali ini akan mempresentasikan satu materi mengenai Rethinking International Relation Theory in Islam atau yang dikenal juga dalam bahasa Indonesia sebagai mengkaji ulang teori-teori hubungan internasional menurut pandangan Islam. Tugas kali ini kami susun berdasarkan jurnal dengan judul yang sama yang disusun oleh Muhammad Abu Kazreh. Jadi di sini ada saya sendiri Muhammad Taufal Hananto dengan NIM 044, ada Alika Fadiahaya 277, Aprilia Erinda 335, dan Syafa Salsabila NIM 450. Kali ini akan dibahas mengenai pandangan HI menurut tradisionalis yang akan dibawakan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, jadi yang pertama mengenai pandangan hubungan internasional menurut tradisionalis. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai prinsip penyelenggaraan hubungan luar negeri di dalam Islam, yaitu yang pertama, tradisionalis. Kaum tradisionalis percaya bahwa hubungan luar negeri dalam Islam bergantung pada sikap kelompok ataupun negara non-Muslim terhadap Islam itu sendiri. Sehingga dengan arti lain, dalam situasi dan kondisi tertentu dapat dimungkinkan untuk berperang. Menurut kaum tradisionalis, hubungan luar negeri dalam Islam dibagi menjadi dua asumsi utama, yakni yang pertama untuk tujuan dakwah, untuk mengundang orang lain dengan kebijaksanaan, dan juga dakwah yang indah, serta ada pula dakwah yang dilakukan dengan paksa jika diperlukan. Kaum tradisionalis juga telah membagi dunia menjadi dua, yaitu Darul Islam dan Darul Harb. Darul Islam merupakan wilayah yang didominasi oleh Islam, tunduk kepada Allah, serta penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Sementara Darul Harb merupakan wilayah yang didominasi oleh orang-orang kafir, sehingga lebih berpotensi untuk berperang, baik dengan Muslim yang tinggal di dalamnya ataupun dengan wilayah lainnya. Jadi, dahulu ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah, perjuangan menyebarkan agama Islam itu didasarkan pada perjuangan damai dan tanpa kekerasan dalam keadaan apapun. Hal ini dikarenakan pada saat itu Islam masih terhitung lemah dan minoritas keberadaannya. Akan tetapi, setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, Islam mulai menguat dan tindakan kekerasan untuk mempertahankan diri mulai diperbolehkan. Kaum tradisionalis merupakan pandangan yang paling dominan dalam Islam karena menekankan jihad dalam bentuk peperangan. Pendekatan ini memiliki dua asumsi utama, di antaranya pertarungan dan dakwah. Dalam dakwah Islam berusaha mengajak orang lain ke agama Islam dengan cara yang bijaksana. Selain itu, jika memang diperlukan, boleh melakukan kekerasan. Oleh karena itu, perang dibenarkan jika orang-orang yang tidak percaya pada Islam, seperti musuh-musuh Islam dalam hal ini adalah ateis, kafir, Yahudi, dan juga Kristen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan pandangan HI menurut pasifisme atau non-tradisionalis. Jadi berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut Abu Kazleh, pandangan teori hubungan internasional sendiri dibagi menjadi dua. Yang satu tradisionalis, yang satunya pasifis. Jika tradisionalis lebih menekankan kekerasan sebagai salah satunya cara untuk melakukan hubungan internasional, maka pasifis akan berpikir sebaliknya. Kaum pasifis memandang bahwa dasar hubungan antar bangsa harus berlandaskan nilai-nilai keislaman yang mencerminkan perdamaian dan cinta kasih. Dengan kata lain, untuk membentuk suatu kerjasama dan keadaan yang tenang dan baik, maka haruslah kita menggunakan cara-cara yang mencerminkan perdamaian itu sendiri. Dan di masa Rasulullah SAW dahulu, kaum non-tradisionalis ini sendiri cenderung untuk memilih
melakukan dakwah secara damai karena sadar akan kekuatan yang belum terbentuk dan perintah Allah saat itu hanya memperbolehkan penggunaan kekerasan dengan tujuan bela diri saja. Dengan kata lain, apabila mereka pihak musuh tidak menyerang kita dahulu, maka kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan dalam alasan apapun. Jadi menurut pandangan pasifis ini sendiri ada yang disebut Board of Covenant yang berarti pemerintah non-Muslim memiliki perjanjian gencatan senjata atau perdamaian atau hubungan diplomatik dengan pemerintah Muslim. Dan menurut semua ahli hukum Muslim, termasuk tradisionalis itu sendiri, di bawah Board of Covenant, hubungan damai dan positif harus diutamakan. Dari adanya perjanjian Board of Covenant ini sendiri, jelas bahwa pandangan pasifis itu merupakan pandangan yang seharusnya digunakan oleh umat Muslim itu sendiri dalam menyelenggarakan hubungan internasional. Mengapa? Karena hubungan yang damai dan positif akan melahirkan satu hubungan yang beneficial. Dengan kata lain, akan terbentuk bisa dikatakan hubungan yang benar-benar benefit, ya, gitu. Dan Islam ini sendiri juga mengajarkan untuk membangun kekuatan apabila benar-benar dibutuhkan hanya pada keadaan tertentu saja dan dengan tujuan pertahanan diri sesuai dengan nilai-nilai dari Board of Covenant itu sendiri. Oleh karena itu, membangun kekuatan dan kemampuan harus menjadi cara untuk tidak hanya menghindari perang dan konflik, tetapi juga mencapai perdamaian dan stabilitas. Karena suatu negara yang kuat akan bagaimana istilahnya, akan mempunyai hak lebih untuk menularkan nilai-nilai yang dipegangnya, dan hal ini bisa digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai yang baik yang berdasarkan cinta kasih dan perdamaian. Dan sebenarnya pasifis itu sendiri juga sebenarnya nggak melulu tentang membahas Islam itu tentang damai atau segala macam, dan apabila ditindas musuh pun kita harus menggunakan cara-cara damai. Bukan begitu, tapi memang ada beberapa cara apabila kita memang mendapatkan perlawanan dari pihak musuh yang menggunakan kekerasan. Di sini memang diperbolehkan, namun ada beberapa syarat apabila kita benar-benar ingin menggunakan kekerasan. Yang pertama ada nyawa dan harta benda Muslim diserang dan juga tanah mereka diduduki. Fix. Dua alasan ini saja yang diperbolehkan bagi umat Muslim untuk menggunakan kekuatan. Sebenarnya dari dari pandangan pasifisme ini sendiri juga bersumber daripada wahyu Al-Quran, terutamanya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang memiliki arti tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar pada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Dari sini pun sudah terlihat jelas bahwa sesungguhnya penggunaan perdamaian baik untuk mencapai hubungan antar negara maupun dengan tujuan-tujuan lain seperti menyebarkan paham Islam itu sendiri ke wilayah-wilayah lain itu harus dilandasi dengan perdamaian. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung memaksa pihak-pihak lain yang non-Muslim untuk masuk ke agama Islam dengan cara-cara kekerasan. Mungkin kita familiar dengan apa yang dilakukan oleh ISIS di Timur Tengah sana, di mana mereka menggunakan kekerasan untuk menyebarkan agama Islam, dan hal tersebut sangat dilarang di agama Islam itu sendiri. Dan juga di sini ada Quran Surat Al-Baqarah 191 yang membahas tentang penggunaan kekuatan dan kekuasaan dalam Islam. Yang memiliki arti di sini adalah, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu.
Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka dalam Masjidil Haram. Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Nah, yang perlu di-highlight di sini adalah kalimat terakhir daripada ayat 191 ini, bukan yang pertama. Karena sesungguhnya sendiri Islam juga mengenal apa itu self defense atau pertahanan diri dan memang diperbolehkan dengan kasus spesial seperti dari pihak musuh itu sendiri yang menyerang kita, bukan kita yang menyerang mereka dulu, dan itu memang diperbolehkan dalam rangka untuk mempertahankan hidup dan melindungi diri sendiri maupun kelompok. Selanjutnya akan dibahas mengenai teori apa yang relevan dengan realitas kontemporer saat ini. Silahkan. Ya, berdasarkan penjelasan dari rekan saya, dapat disimpulkan bahwa menurut Abu Khazleh ini, teori dalam hubungan internasional secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yakni tradisionalis dan pasifis. Kami, teori yang relevan dengan realitas kontemporer saat ini ialah pasifis atau non-tradisionalis. Karena ada pakar hukum Islam yang dikenal dengan sebagai non-tradisionalis ini percaya bahwa asal muasal dari hubungan luar negeri dalam Islam adalah perdamaian, karena di Al-Quran sendiri telah menyatakan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang secara gamblang bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, dan prinsip peperangan yang dikemukakan oleh kaum tradisionalis itu tidak cocok dengan aturan Al-Quran tersebut. Seperti yang telah dijelaskan novel sebelumnya, bahwa peperangan hanya dianjurkan ketika untuk pertahanan diri, seperti itu. Kemudian dalam hubungan internasional dalam Islam ini, pelaksanaannya diimplementasikan yang berdasarkan pada beberapa prinsip seperti hubungan internasional dilandasi dengan prinsip untuk memelihara ketertiban dan perdamaian di dunia. Dalam Al-Quran sendiri telah menggariskan suatu ketentuan asasi agar manusia senantiasa menghormati perjanjian, termasuk perjanjian perdamaian. Kemudian perang hanya diizinkan dalam keadaan-keadaan khusus, yakni apabila keamanan dan pertahanan negara terancam oleh pihak musuh. Kemudian Islam tidak membenarkan dan melarang paksaan dan kekerasan. Kekerasan ini hanya dianjurkan dengan beberapa syarat. Seperti itu. Kemudian Islam juga mengajarkan agar perdamaian itu dimulai dari hubungan perorangan. Islam sendiri juga memerintahkan kepada pemeluknya agar supaya memenuhi persetujuan-persetujuan dan perjanjian internasional. Dan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, hubungan internasional ini sudah dilaksanakan dengan cara pertukaran duta atau utusan atau envoys. Dalam hal ini, teori pasifis ini lebih relevan untuk digunakan pada realitas kontemporer saat ini. Next. Kesimpulannya, jadi terdapat dua teori yang turut memberikan gambaran bagaimana hubungan internasional dilakukan, yakni tradisionalis dan teori pasifis. Teori tradisionalis sendiri memandang bahwa dalam menyebarkan agama Islam ataupun dalam menjalin hubungan antar negara cenderung menggunakan kekerasan. Sedangkan teori non-tradisionalis berpandangan bahwa dalam hubungan internasional seharusnya digunakan cara-cara yang tertib dan juga damai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata maupun informasi yang kurang sesuai dengan materi yang ada, kami mewakili kelompok mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.